warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, NPM 2311-1011-212. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar hukum internasional guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pengantar hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Aturan ini membantu menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas global. Sejarah dan perkembangan hukum internasional. Hukum internasional telah berkembang selama berabad-abad, dimulai dari hukum kebiasaan dan perjanjian antar kerajaan. Evolusi hukum ini dipengaruhi oleh konflik dan perjanjian internasional. 1. Zaman kuno, hukum kebiasaan antar kerajaan, prinsip-prinsip moral, dan kodifikasi Romawi. 2. Zaman pertengahan, peran gereja, hukum kanonik, dan munculnya konsep kedaulatan negara. 3. Zaman modern, perjanjian Westphalia, hukum internasional modern, dan organisasi internasional. 4. Zaman kontemporer, hukum internasional yang berkembang, isu-isu global, dan tantangan baru. Sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional berasal dari berbagai sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan internasional. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian formal antar negara-negara yang mengikat secara hukum. 2. Kebiasaan internasional. Praktik negara yang diterima secara umum sebagai hukum yang mengikat. 3. Prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip dasar hukum yang diterima oleh sebagian besar negara. 4. Keputusan pengadilan internasional. Keputusan pengadilan internasional dapat menjadi sumber hukum yang mengikat. Subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Negara-negara adalah subjek utama. Sementara organisasi internasional dan individu memiliki peran penting, antara lain 1. Negara, entitas utama dalam hukum internasional, memiliki kedaulatan dan hak untuk berpartisipasi dalam hukum internasional. 2. Organisasi internasional, entitas internasional yang dibentuk oleh perjanjian antar negara dengan fungsi khusus dalam hukum internasional. 3. Individu. Individu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Hukum internasional berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjamin ketertiban dan keadilan dalam hubungan antar negara. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum internasional. Antara lain, 1. Kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan hak untuk mengatur urusan internalnya. Kedua, pacta sunt servanda. Perjanjian internasional harus dipenuhi secara baik, itikat, dan penuh tanggung jawab. 3. Jus cogens. Norma-norma hukum internasional yang bersifat memaksa dan tidak dapat diabaikan oleh negara manapun. 4. Non-intervensi. Setiap negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Peran organisasi internasional dalam hukum internasional. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam hukum internasional, termasuk dalam penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan promosi hak asasi manusia. 1. Organisasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Organisasi Perdagangan Dunia atau disebut WTO. Mahkamah Internasional atau disebut ICJ. Kedua, peran. Peningkatan perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional. Regulasi perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan. Penyelesaian sengketa hukum antara negara-negara. Isu-isu kontemporer dalam hukum internasional. Hukum internasional menghadapi tantangan baru dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, migrasi global, dan kejahatan transnasional. 1. Perubahan iklim.
peningkatan kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim. 2. Migrasi global, perlindungan hak migran dan pengaturan migrasi internasional. Ketiga, kejahatan transnasional, kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme dan perdagangan narkoba. Kesimpulan dan prospek hukum internasional. Hukum internasional terus berkembang dan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan global. Tantangan di masa depan memerlukan kerjasama internasional yang kuat seperti 1. Kolaborasi global, peningkatan kerjasama antar negara dan organisasi internasional untuk mengatasi tantangan global. Kedua, reformasi hukum, adaptasi dan reformasi hukum internasional untuk menjawab isu-isu kontemporer. Yang terakhir, yang ketiga, penerapan hukum, peningkatan upaya untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan akuntabilitas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa, ayo bergabung teman-teman di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.